Memang Bandung walaupun di kota Bandung, tapi kalau subjeknya itu dari berbagai suku bangsa, ya bisa mewakili ya kalau hanya untuk itu. Tapi sebenarnya memang untuk mengukur efikasi yang jauh lebih baik ya kan, maka kita membutuhkan jumlah pengamatan atau relawan yang jauh lebih besar. Di Brasil saja sekitar 13.000. Nah ini yang menurut saya di banyak negara seperti uji vaksin untuk Moderna itu di atas 10.000. Itu untuk lebih kita meyakinkan hasilnya itu tidak menjadi lemah karena sampelnya terbatas atau pengamatannya terbatas. Tapi kan kita tidak hanya mengandalkan studi di Bandung yang belum selesai ini, kita juga mengandalkan studi yang dilakukan di negara lain seperti di Brasil dan Turki. Turki jauh lebih rendah dari kita. Ya, Turki kira-kira 1.300-an gitu. Jadi ini yang kita hanya bisa mengandalkan untuk dari jumlah sampel adalah pada studi di Brasil. Tetapi studi di Brasil itu subjek risetnya adalah nakes, sedangkan di Bandung itu subjeknya adalah populasi umum. Memang bervariasi, artinya seberapa besar sih efikasi daripada vaksin. Tetapi semua orang sudah tahu kok bahwa vaksin yang dibuat dari virus yang diinaktivasi itu daya lindungnya tidak akan setinggi dengan vaksin yang dibuat dengan teknologi terbaru seperti mRNA dan yang dibuat oleh Pfizer maupun dengan Moderna. Mereka sudah membuktikan bahwa efikasinya di atas 90%. Seharusnya kita memilih vaksin yang terbaik di dunia. Pak, kalau kita lihat kan Pfizer dan Moderna menyatakan tidak dapat dituntut jika vaksinnya terdapat masalah di kemudian hari. Apakah hal ini lumrah terjadi, Pak? Ya, artinya kan makanya tidak boleh diwajibkan. Jadi ini keikhlasan. Jadi karena bagi Pfizer dan Moderna ini adalah pertama kalinya kita memproduksi vaksin dengan teknologi seperti ini. Jadi kehati-hatian dari perusahaan itu menunjukkan bahwa kita belum tahu ini dengan teknologi yang menggunakan messenger RNA ini apakah bisa berdampak pada kesehatan kita. Nah itu yang membuat mereka melakukan klaim atau mengakukan suatu justifikasi supaya tidak bisa dituntut. Sebenarnya dari para ahli itu juga cukup aman karena secara teori walaupun terbuat dari messenger RNA yang dikhawatirkan akan bisa melakukan gangguan pada DNA kita itu tidak pernah terbentuk, tidak pernah ada pengalaman. Jadi sudah dianggap aman sebenarnya. Jadi itu kenapa banyak dipakai di seluruh dunia, bahkan dipakai oleh para pengambilan keputusan seperti presiden, ratu, maupun pemimpin-pemimpin politik dunia yang sudah meroll out untuk melakukan vaksinasi di negaranya. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.